serta staf Kasatlantas SMP Negeri 131 yang saya hormati, Bapak Ibu guru dan teman-teman tenaga pendidikan yang saya hormati, pengurus komite SMP 131 dan juga para korlas, juga orang tua peserta didik kelas 9 yang saya hormati. Tidak lupa anak-anakku serta didik kelas 9 yang kelihatannya cerah semuanya di pagi hari ini, nggak ada yang muram, semuanya ceria dan cantik-cantik, ganteng-ganteng yang Bapak banggakan. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon izin untuk memberikan sepatah dua patah kata, karena Bapak harus ke dinas hari ini juga pagi ini untuk mengurus zonasi PPDB SMP Negeri 131. Jadi saya mohon izin ke MC untuk didahulukan ya, mohon izin semuanya. Sebelum saya lanjutkan, biar semangat ya, barangkali ini terakhir, habis itu nanti anak-anak kan ya, kemudian setelah itu kalian bersiap-siap, berkemas-kemas ya, semua berkas yang kalian kumpulkan, rapot dari semester 1, 2, 3, 4, 5, kemudian beberapa tambahan prestasi kalian kumpulkan, kemudian kalian siapkan untuk memilih sekolah yang ada di DKI Jakarta, tentunya sesuai dengan jalur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Az-Zumar ayat 9. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Shadaqallahul azim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ud'uni astajib lakum. Al-ayat. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 131 Bapak Kartika Budi Tamtama SPD. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhi jami'i abaihi wa ummahatihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wal qurrabati was sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. Ashabi Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal wa awsil thawab ma qara'na minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minna wasila wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafiina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal ulama wasyuhada wa siddiqin wa shalihin wa jami' malaikatillahil muqarrabin wa nahussu husan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina
ونخصص من اجتمعناها هنا لسببهم ولأجرهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم أهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار اللهم انزل رحمة والبركة والنعمة الدائمة في قبورهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآل الأزهر وأصحاب الأحيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا قوي يا متين يا حي يا قيوم يا غياث المستغيثين أغيثنا 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 نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بديع السماوات والأرض أن توفقنا بالأعمال الصالحات وأن تحفظنا من المحن والفتن وأن تجعلنا فرجا ومخرجا اللهم إنا نسألك بمقاعد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعلى ومسك الأسنى وإشراق نور وجهك الأجل الأجل بفضلك الكريم وجودك الأمين وبكلمتك التامات التي لا يجاوزهن بار ولا فاجر ويا أكرم الأكرمين يا حاسب يا جليل أن تسهل أمورنا أن تسهل أمورنا أن تسهل أمورنا وتقضي حاجاتنا وتقضي حاجاتنا وتقضي حاجاتنا وتبلغ مقاصدنا وتبلغ مقاصدنا من مقاصد الدنيا والآخرة اللهم إنه ليس في السماوات دورات ولا في الأرض غمرات ولا في الجبال مدرات ولا في البحار قطرات ولا في العيون لحظات ولا في النفوس خطرات ولا في الأجسام حركات ولا في الأشجار ورقات إلا وهي بك عارفات ولك مشاهدات عليك دالات وفي ملكك متطهرات فبالقدرة التي سخرت بها بين السماوات والأرض سحر قلوب المبتدئين سحر قلوب الطالبين سحر قلوب الطالبات SMP Negeri 13 Jakarta 131 Jakarta lil khudu'i ila awamirik wazajri ila nawahik Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu guru di mata teman-temannya baik ya? Baik gak kira-kira temannya baik? Kalau ada yang kurang-kurang ditunggu aja ya, berani gak? Badannya memang agak besar tapi hatinya baik kok. Katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi saya perkenalkan diri sedikit ya. Saya dulu juga pernah SMP loh. Saya SMP di 41, ada yang tahu? Ya, SMA di 28. Siapa yang masuk 28? SMA 41 murid saya dong. Bapak 41? Iya. Oh, saya muridnya berarti. Saya di SMA di 28. Kebetulan ketua komite Ibu Desi itu 1 tahun di bawah saya. Jadi saya kakak kelasnya. Kemudian saya kuliah di FISIP UI Depok. Ada yang mau masuk UI?
Semoga, oh gitu ya, semoga lolos ya. Jangan lupa belajar ya. Oke, pekerjaan perlu nggak? Perlu ya. Setelah lulus kuliah, saya 9 tahun di BCA, kemudian resign dan buka Kumon. Jadi hampir 10 tahun saya sudah buka Kumon. Jadi matematika dan bahasa Inggris itu agak sehari-hari. Gitu. Kumon saya deket kok dari sini, di Curug Agung, di Tanah Baru. Jadi kalau ada yang mau Kumon, atau adiknya mau Kumon, atau saudaranya mau Kumon, boleh ke Kumon mamanya Faiz ya. Ikhlas sedikit ya Bu ya. Oke, tak terasa kalian sudah di penghujung kelas 9 ya. Ada satu agenda belajar lagi yang harus kalian selesaikan, yaitu ujian sekolah. Sudah siap untuk ujiannya? Sudah. Proses belajarnya sudah selesai ya, tinggal pelaksananya aja. Semoga ujian besok itu bisa lancar, kalian semua sehat, dan nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Amin ya. Meskipun rangkaian belajar kalian di SMP sudah selesai, namun sesungguhnya proses belajar kalian itu masih panjang, betul? Setelah ini masih ada SMA, setelah SMA masih ada S1, S2, S3, dan seterusnya. Betul ya? Jadi enjoy your journey. Belajarlah untuk diri kalian sendiri. Jangan belajar untuk orang lain ya. Jadi tidak menjadi beban untuk kalian. Setuju nggak? Yang cowok-cowok setuju nggak? Setuju ya. Oke. Dan satu yang kalian harus ingat juga, pendidikan itu adalah salah satu kunci sukses dari keberhasilan. Gitu ya. Saya mewakili orang tua murid kelas 9 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mencurahkan segenap tenaga, pikiran, dan kasih sayangnya kepada anak-anak kami. Mohon maaf ya Pak, Ibu, kalau selama sekolah di sini anak-anak kami itu ada kata-kata, ada perbuatan atau tingkah laku yang tidak berkenan atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru. Itu semata-mata mungkin kekurangan kami sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kami. Jadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Bapak Ibu guru selalu diberikan kesehatan dan kesabaran dalam mendidik putra-putri kami. Untuk Faiz dan teman-teman, saya mewakili orang tua murid yang lain ingin menyampaikan juga terima kasih. Saya, makasih ya, sudah melalui hampir 3 tahun wisata sini dengan baik. Sungguh angkatan kalian ini bukan angkatan yang mudah, bukan? Benar nggak? Udah transisi dari SD ke SMP, kemudian ada pandemi pula, belajar yang biasanya di kelas berubah jadi online, betul nggak? Belajar dengan Zoom yang kadang kurang, yang wifi-nya macet-macet, guru ngomong apa kalian nggak ngerti, tapi ujian harus ngerti ya. Menderita nggak? Jadi alhamdulillah ya, kalian sudah bisa melampauinya dengan baik. Terima kasih juga untuk kerja keras dan dedikasi kalian. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Kami juga sebagai orang tua mau minta maaf jika dalam proses belajar kemarin kami banyak kekurangan dalam mendampingi kalian belajar. Maaf ya sayang, jika terkadang kami lebih banyak menuntut daripada mendengarkan. Maaf juga yang terkadang kami banyak tidak mengerti apa keinginan kalian. Maaf jika terkadang kami hanya minta kewajiban kalian tanpa memikirkan hak kalian. Tapi nak, yang harus kamu tahu, kami sangat mencintai kalian dan ingin yang terbaik untuk kalian dan masa depan kalian. Semoga Faiz dan teman-teman semua bisa dapat SMK yang terbaik yang kalian inginkan. Amin. Dan setelah itu masih panjang ya sayang. Semoga kalian semua bisa masuk ke universitas terbaik di dalam maupun di luar negeri. Oke? Jangan takut untuk bermimpi. Gantungkan cita-citamu setinggi langit dan berusaha dengan semaksimal mungkin. Jangan lupa ya berdoa. Untuk Faiz, terima kasih ya sudah jadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab dan berbakti. Demikian dari saya, mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh-sungguh saya akan berjuang, saya akan belajar bagaimana caranya agar
berjuang keras untuk saya. Hari ini saya akan buktikan kepada orang tua saya bahwa saya adalah anak terbaik yang pernah mereka besarkan. Hari ini saya akan buktikan kepada guru-guru saya. Hari ini saya akan buktikan kepada orang-orang yang meremehkan saya, yang merendahkan saya, yang menghina keluarga saya, yang tidak percaya saya. Saya akan buktikan bahwa kata-kata mereka salah semuanya. Saya yang benar. Saya akan buktikan bahwa saya bisa menjadi pribadi yang dihargai, yang dibanggakan, yang bermanfaat, yang bermakna bagi sebanyak-banyaknya orang. Sukses dunia sampai akhirat. Ya. Kami janji. Kami masuk sama-sama ke sekolah ini dan kami akan keluar sama-sama dari sekolah ini menjadi angkatan terbaik, menjadi angkatan terkompak, menjadi angkatan tersukses yang pernah dimiliki oleh sekolah ini. Kami janji lulus 100% sempurna, lulus 100% sempurna, lulus 100% sempurna. Kami janji. Tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semuanya. Salaman dengan teman sebelah kiri, sebelah kanan, katakan Anda luar biasa. Silakan duduk yang sudah. Silakan duduk yang sudah. Jadi orang semangat, jadi orang optimis, jadi orang rajin, jadi orang disiplin. Pantang mengeluh, pantang menjadi beban, pantang menjadi masalah. Janji ya, pokoknya berubah jadi orang baik. Karena kalau kita jadi orang baik, kebaikan-kebaikan yang lainnya pasti ngikutin. Baiknya nasib kita, baiknya hidup kita, baiknya rezeki kita, baiknya jodoh kita. Janji ya, pokoknya berubah jadi orang baik. Karena kita pengen masuk surga sama-sama, rame-rame. Aku gak pengen masuk surga sendirian. Kenapa? Sepi bro, gak ada kamu, gak rame, gak bisa ngobrol, gak bisa bercanda. Pokoknya hidup aku tanpa kamu gak ada artinya. Karena kita sahabat sejati sampai mati, sampai akhirat, sampai surga. Janji ya, awas loh. Kalau aku sukses, kamu juga harus sukses. Kalau aku bahagia, kamu juga harus bahagia. Kalau aku masuk surga, kamu juga harus masuk surga. Janji ya, awas loh. Sampai hari ini, aku minta maaf kalau punya salah, kalau punya kekurangan, kalau tadi mukulnya kekencengan. Maafin aku ya, ikhlasin, lupain semua kesalahan kamu sama aku. Udah aku ikhlasin, udah aku lupain, termasuk utang-utang kamu sama aku. Udah aku ikhlasin, udah aku lupain. Udahlah, kamu gak usah mikirin lagi. Nanti kamu stres lagi.
Karena aku udah berubah jadi orang baik. Pokoknya mulai hari ini di antara kita nggak ada benci, nggak ada sakit hati, nggak ada kecewa, nggak ada luka. Yang ada hanyalah cinta dan kebersamaan, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling melengkapi, saling memperbaiki. Karena kita sahabat sejati sampai mati, sampai akhirat, sampai surga. Janji ya, awas loh. Kalau aku sukses, kamu juga harus sukses. Kalau aku bahagia, kamu juga harus bahagia. Kalau aku masuk surga, kamu juga harus masuk surga. Janji ya, awas loh. Kalau sampai aku masuk surga dan ternyata kamu nggak ada di sana, aku bakalan sedih, sedih banget. Pokoknya sedih deh. Janji ya, awas loh. Tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Kepala Sekolah, guru-guru, Bapak Wakil, Pak Bambang yang secara khusus mengundang saya, seluruh guru-guru yang hadir, teman-teman semua, orang tua wali siswa. Materi saya standarnya 6 jam, namun hari ini kita persingkat jadi kurang lebih 1,5 jam ke depan. Padat sekali, jadi mohon kerjasamanya untuk fokus dan konsentrasi karena saya akan berbicara dengan sangat-sangat cepat sekali. Setuju? Saya minta maaf sebelumnya, saya minta izin, saya sudah minta maaf ya, saya sudah minta izin ya. Kalau ada yang ngobrol, kalau ada yang bercanda, kalau ada yang buat suasana belajar kita jadi nggak nyaman, jadi nggak efektif, maka saya akan mengeluarkan teman Anda yang ngobrol dari lapangan ini. Setuju? Sepakat? Siap? Oke, saya sudah minta izin, saya sudah minta maaf. Betul? Oke, fokus, perhatikan. Saya kasih contoh. Kalau surga pecah, kepingannya adalah Indonesia. Surga pecah, kepingannya adalah Indonesia. Sedemikian makmurnya bangsa kita, sedemikian merimpah ruah potensi alam bangsa kita. Namun hari ini kita jadi kulik di negeri sendiri, teman-teman. Bahkan katanya kita dijulukin bangsa kacung, teman-teman semua. Devisa terbesar bangsa kita dari TKW, dari TKI, teman-teman semua. Ya, itu potensi alam bangsa kita. Di Rian-Jaya kita punya gunung emas, teman-teman. Gunung emas, beneran gunung emas, bukan perumpamaan, bukan sinonim, teman-teman. Gunung emas beneran. Dikeruk gunung emasnya, ya, bahkan sampai 50 tahun ke depan masih bisa diekspor. Adakan untuk sekedar mengisi waktu saja, ya. Acara ini tidak diadakan sekedar untuk seremonial saja, tidak. Ya, bahwa yang ada dalam pikiran saya hari ini, saya sedang melihat calon-calon pemimpin bangsa ini satu saat nanti, betul? Anda adalah calon-calon pemimpin bangsa ini satu saat nanti, apapun level Anda nantinya. Kenapa? Karena orang-orang yang hari ini memimpin bangsa kita pasti mati, teman-teman semua, betul? Orang-orang yang hari ini memimpin bangsa kita pasti mati dan harus ada yang menggantikan mereka semuanya. Betul? Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, presiden, menteri-menteri, gubernur, wali kota, kepala sekolah, guru-guru, orang ganteng, orang jelek. Udah sabar, nggak usah rebutan ya. Pasti mati kok ujung-ujungnya. Dan harus ada menggantikan mereka semua, termasuk saya, teman-teman semua hari ini. Ya, maka kita nggak main-main, teman-teman semua. Nggak ada waktu lagi buat santai-santai, teman-teman semua. Anda daftar haji hari ini 40 juta, teman-teman semua. Anda baru bisa pergi haji 25 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang. Pak, saya mau pergi hajikan orang tua, daftar sekarang. Berapa umur orang tua Anda? 40, 50 tahun, 75 tahun baru pergi haji. Itu pun 60 tahun ke atas nggak boleh haji. Bingung kan? Pak, saya mau lebih cepat lagi, Pak. Boleh, 400 juta. Tahun depan haji. Bisa ngumpulin 400 juta tahun depan. Makanya nggak ada waktu lagi buat santai-santai, teman-teman semua.
Nggak ada waktu lagi buat main-main. Ya, jadi hari ini Anda harus sadar, Anda harus pahami ini teman-teman semua. Bahwa bukan sukses yang membuat kita bahagia, tapi kebahagiaanlah yang membuat kita sukses. Bukan sukses yang membuat kita bahagia, tapi kebahagiaanlah yang membuat kita sukses. Orang-orang sukses adalah orang-orang yang mau menikmati proses. Orang-orang sukses adalah orang-orang yang mau menerima ujian-ujian, tantangan-tantangan, masalah-masalah. Mereka siap membayar harga dari impian-impian mereka. Mereka siap membayar harga dari cita-cita mereka. Mereka siap membayar harga dari semua harapan-harapan mereka. Jadi setiap impian-impian ada harganya, betul? Dan Anda harus bayar. Bagaimana bayar impian? Bagaimana bayar harga dari impian dan cita-cita Anda? Anda harus siap hari ini lelah-lelah belajar, capek-capek bekerja, bosan-bosan, ngantuk-ngantuk, lapar-lapar, terhina, dicaci maki, direndahkan, dijatuhkan, jatuh lagi, bangkit lagi. Anda harus siap dengan itu teman-teman semua. Karena masalah apapun yang datang dalam hidup Anda adalah ujian untuk membentuk mental dan karakter Anda, agar Anda dilayakkan dan dipantaskan mendapatkan impian dan cita-cita Anda. Betul? Nggak bisa main-main lagi. Ya. Mungkin banyak orang yang tidak mengingatkan Anda, namun hari ini tepuk tangan untuk sekolah kita yang luar biasa. Ya. Di waktu hari ini Anda ingin meninggalkan sekolah ini menitipkan pesan kepada Anda. Sekolah ini menitipkan pesan kepada Anda sebagai bentuk tanggung jawab sekolah, bahwa keluar dari sini, ya, jangan sampai Anda mencoreng nama baik SMP ini, teman-teman semua. Maka dibangun kesadarannya hari ini. Tidak ada waktu lagi untuk main-main, santai-santai. Banyak orang yang harus kita bahagiakan. Maka hari ini teman-teman semua, Anda harus siap menikmati prosesnya. Anda harus siap menikmati tantangan-tantangan dan masalah-masalahnya. Betul? Anda harus bayar harganya. Tinggalkan teman-teman negatif Anda. Mereka tidak bisa menolong Anda. Bahkan menolong dirinya sendiri saja tidak bisa. Betul? Tinggalkan mereka. Cari teman-teman yang lebih baik. Kalau mereka nggak mau berubah, tinggalkan. Kalau mereka mau berubah, ayo berubah bareng-bareng. Berubah bareng-bareng. Ya. Jadi tidak ada kebanggaan dalam keburukan. Anda melakukan keburukan itu nggak bisa dibanggakan, teman-teman. Ya, bahkan terhina, bahkan direndahkan. Nauzubillah. Yang tiga tipe. Tipe yang pertama adalah tipe pelajar yang terlalu santai. Santainya keterlaluan. Gurunya menyampaikan, anak-anak, 3 bulan lagi kita ujian sekolah. Alah, masih 3 bulan bu, santai aja. Anak-anak, sebulan lagi kita ujian sekolah. Alah, masih sebulan bu, santai aja. Anak-anak, seminggu lagi kita ujian sekolah. Alah, masih seminggu bu, santai. Anak-anak kalian, kenapa nilai kamu di bawah rata-rata? Ini semua gara-gara orang tua saya, Pak. Orang tua saya nggak peduli sama saya, Pak, nggak perhatian sama saya, Pak. Ini cuma gara-gara orang tua saya, Pak. Orang tuanya disalahin. Kenapa nilai kamu kok di bawah rata-rata? Ini semua gara-gara kucing saya, Pak. Kucing saya yang salah, Pak. Ya, kucing disalahin. Kenapa nilai kamu kok di bawah rata-rata? Ini semua sudah takdir Allah, Pak. Akhirnya Allah disalahkan, teman-teman. Orang-orang yang gini nggak akan bisa berubah. Kenapa? Karena nggak punya yang namanya mental bertanggung jawab. Ya, hati-hati teman-teman. Saya ingatkan Anda bahwa orang yang paling bertanggung jawab atas kesuksesan Anda, orang yang paling bertanggung jawab atas keberhasilan Anda, orang yang paling bertanggung jawab atas kebahagiaan Anda adalah diri Anda sendiri, teman-teman semua. Bukan orang lain. Paham? Jadi Anda nggak bisa menuntut orang lain, menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena Anda lah yang membuat pilihan dan keputusan dalam hidup Anda. Betul? Orang lain hanya memberikan masukan dan saran saja. Termasuk saya hari ini. Selebihnya Anda yang memberikan putusan, Anda yang milih. Paham? Jadi nggak ada lagi anak-anak yang bilang kayak begini nanti. Kamu nggak pernah bahagiain aku. Nggak boleh lagi. Kenapa? Karena orang yang paling bertanggung jawab atas kebahagiaan kita adalah diri kita sendiri. Ya, jadi kita nggak bisa nuntut orang lain, nggak bisa berharap dari orang lain, betul? Bahagiakan diri kamu sendiri. Mulai hari ini, paham? Ya, jangan terlalu santai. Ya, ini teman-teman, jangan terlalu santai. Oke, yang kedua, tipe pelajar yang kedua, pelajar yang terlalu khawatir.
Gurunya menyampaikan anak-anak 3 bulan lagi kita ujian nasional. Apa bu? Ujian sekolah. Saya nggak siap bu, saya nggak siap. Ini terlalu berat buat aku. Bagaimana kalau nanti aku nggak lulus bu? Bagaimana kalau nanti soalnya susah-susah? Bagaimana kalau nanti pengawasnya wajahnya angker? Bagaimana nanti kalau saya lulus? Saya bisa diusir dari rumah saya bu, saya bisa diusir dari orang tua saya bu. Saya nggak sanggup, saya nggak siap bu. Ini orang-orang lebay, orang-orang overthinking. Orang kalau udah terlalu khawatir akhirnya pesimis, akhirnya negatif, ya akhirnya suzon, akhirnya prasangka buruk, akhirnya insecure, akhirnya nggak percaya diri. Nah, ini terlalu khawatir, ya maka jangan terlalu khawatir. Ya, selanjutnya, lalu bagaimana? Tipe yang ketiga adalah pelajar yang bahagia menghadapi ujian sekolah. Teman-teman, Anda siap nggak siap tetap ujian, betul nggak? Anda siap nggak siap tetap ujian, betul? Anda suka nggak suka tetap ujian. Pak, pokoknya saya nggak mau tetap ujian. Pokoknya saya nggak masuk tetap ujian, betul? Pokoknya saya mati aja pak tetap ujian. Nggak peduli, betul? Apa karena Anda sakit kemudian ujian diundur? Enggak, tetap ujian. Suka nggak suka, ya bahwa ujian ada realitas yang harus Anda hadapi, bahwa ujian adalah tahapan yang harus Anda lewati. Mau tidak mau, suka tidak suka, semua orang menghadapi menerima yang namanya ujian, betul? Karena ujian syarat naik kelas. Anda nggak bisa keluar dari sekolah ini masuk ke jenjang berikutnya tanpa melalui yang namanya ujian. Maka hari ini dibanding Anda tidak mau menerima, lebih baik Anda menerima dengan sepenuh hati saja, betul? Ya, bahagia, Anda terima. Mau tidak mau, suka tidak suka, terima itu, betul? Kemudian yang kedua, Anda bersyukur bahwa tidak semua orang bisa merasakan ujian, bahwa tidak semua orang bisa merasakan kesempatan yang sama seperti Anda, bisa bersekolah, betul? Maka bersyukurlah hari ini Anda masih bisa sekolah. Bersyukurlah Anda masih bisa hidup, ya, karena hidup Anda bisa sekolah, betul? Coba kalau udah nggak hidup, masih bisa sekolah, serem jadinya, ya. Nah ini, yang kedua teman-teman semua, tanda daripada Anda bahagia dan bersyukur adalah senyum. Senyum. Saya ajarkan senyum. Menurut penelitian Fuji Film terhadap berjuta-juta orang. Katakan Fuji. Fuji. Assalamualaikum mama. Wow, bahagia, iya dong. Karena simbol kebahagiaan paling sederhana itu senyum. Jadi kalau melihat orang bahagia, maka murah senyum, rajin senyum, mudah senyum. Tapi kalau melihat orang nggak bahagia, nggak bersyukur, ayo pelit senyum, mahal senyum, jarang senyum. Ya, Fuji, Fuji. Ketemu satpam, assalamualaikum pak satpam. Fuji. Ya. Ujian, ketemu pengawas, selamat pagi ibu pengawas. Ngerjain soal? Soal susah? Uji. Oh iya, soal susah, kamu marah, kamu cemberut, soalnya berubah nggak? Enggak, ya mendingan senyum. Kalau kamu marah soalnya berubah nggak apa-apa. Soal susah banget sih. Nah gitu dong, soalnya berubah ya. Nggak bisa, senyum. Kamu senyum, temen kamu ikut bahagia. Wah hebat kamu, soal susah masih bisa senyum. Emangnya kamu bisa? Enggak. Tidak bisa. Ya, tapi minimal ya kita menikmati teman-teman semua. Kenapa? Ya mau tidak mau itu yang harus kita lakukan. Ya, betul? Jadi senyum. Ya. Kemudian yang ketiga teman-teman zikir. Karena hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Betul? Kerjakan soal sambil berzikir. Subhanallah. Walhamdulillah. B. Wala ilaha illallah. C. Wallahu akbar. Lagi. Semakin berusaha mengingat, semakin dia ingat. Apaan ya? Keluar dong mana? Sampai digetuk-getuk palanya, keluar matanya gitu kan? Ya? Gak bisa teman-teman, otak kita gak bisa bekerja dalam keadaan stres, dalam keadaan tegang, gak bisa. Anda harus relax, Anda harus senang, Anda harus bahagia. Ya.
Kalau zikir udah masih tegang juga, Anda bantu lagi, tarik nafas teman-teman. Tahan 5 detik, keluarkan perlahan lewat mulut. Kenapa? Otak kita kurang oksigen, makanya tegang. Ya, tarik nafas, ya, keluarkan perlahan lewat mulut. Tarik nafas, tahan 5 detik, keluarkan perlahan lewat mulut. Terus sampai tenang. Tarik nafas lagi, tahan 5 detik, keluarkan perlahan lewat mulut. Kalau belum tenang juga, tarik nafas, tahan 2 jam. Insya Allah tenang selamanya. Coba aja kalau nggak percaya, ya. Beneran? Ini kurang oksigen. Terus perbanyak minum air mineral, ya, untuk membantu oksigen kita. Ya, ini tips-tipsnya ya. Kemudian teman-teman semua, yang terakhir nih, persiapkan, ya, sekecil apapun, di waktu sesempit apapun, persiapkan aja. Jangan sampai nggak sama sekali. Ya, baca aja udah baca, latihan aja coba, ya, walaupun sebentar nggak apa-apa. Kenapa teman-teman semua? Karena kita hanya mendapatkan apa yang kita lakukan karena kita hanya menuai apa yang kita tanam. Kalau kita nggak pernah nanam, nggak pernah nuai, betul? Kalau kita nggak pernah melakukan, nggak pernah, udah lakukan aja. Ya, di waktu yang terbatas yang singkat ini, ya, teman-teman semua lakukan sesuatu. Ya, salah satu tadi, ikhtiar, persiapan. Setuju? Oke, lanjut teman-teman. Hidup adalah pilihan. Pengen jadi orang sukses atau orang gagal? Orang sukses dihormati, dihargai, orang gagal dihina, diremehkan, betul? Anda kalau gagal, teman-teman, sakit, teman-teman. Kalau Anda gagal, teman Anda nggak ngaku teman. Itu teman kamu yang gagal ya? Enggak, aku nggak punya teman kayak gini. Sakit tau gak? Nggak diakuin sebagai seorang teman. Padahal teman. Itu saudara kamu yang gagal ya? Enggak, aku nggak punya saudara kayak dia. Sakit tau gak? Bu, anaknya gagal ya Bu? Enggak, itu bukan anak saya. Lah, nggak diakuin sebagai anak, mau. Tuh kalau gagal. Kalau Anda gagal, orang pada menjauh daripada Anda. Kenapa? Takut minjem duit. Mohon maaf ya, saya nggak bisa lama-lama ya, mohon maaf. Tapi kalau Anda sukses, yang bukan teman ngaku teman. Nah, itu mah teman gue. Nah, itu mah saudara gue. Nah, itu mah orang tua gue ya. Nah, itu anak gue ya, gitu ya. Diakuin sebagai anak. Nah, jadi hari ini teman-teman semua, hidup adalah pilihan. Apa jadinya Anda adalah hasil dari pilihan dan keputusan Anda hari ini. Maka buatlah pilihan dan keputusan terbaik hari ini. Bahwa Anda harus meninggalkan teman-teman negatif Anda. Bahwa Anda harus memilih teman-teman yang positif, yang baik, yang produktif. Ya, bahwa Anda harus ada di circle, di lingkungan yang positif. Itu pilihan dan keputusan Anda. Itu menentukan siapa Anda 5 tahun yang akan datang, siapa Anda 10 tahun yang akan datang. Ini nggak main-main teman-teman semua. Karena hidup adalah pilihan dan keputusan. Paham? Kenapa sih bisa berdiri di sini? Kenapa? Karena diundang Pak. Kalau saya nggak mau gimana? Parit ngisi anak-anak isi 31 Pak ya, nggak mau capek, males. Ya, kalau saya membuat pilihan dan keputusan itu bisa nggak? Bisa, karena hidup tentang pilihan dan keputusan. Maka hari ini saya berada di sini adalah hasil dari pilihan dan keputusan saya, teman-teman. Begitu pun dengan Anda. Bisa nggak ada buat 1001 alasan untuk nggak datang hari ini? Bisa. Mohon maaf Pak, kucing saya sakit. Mohon maaf Pak, tetangga saya meninggal. Ya, 1001 alasan buat biar Anda hadir pada hari ini. Tapi Anda buat pilihan di sini, betul? Oke, lanjut teman-teman. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya, jadi mulai hari ini, kalau Anda mau berhasil, hilangkan kata-kata mungkin gak ya, nggak mungkin deh gayanya, sulit deh, berat deh, saya nggak bisa deh gayanya. Keturunan saya, orang tua saya nggak ada yang sukses, sepertinya saya nggak akan sukses. Lihat, pikiran-pikiran itulah yang Anda ciptakan sendiri dan menghambat kesuksesan Anda, betul? Jadi hari ini nggak ada yang mungkin. Contoh, orang dulu berpikir, mana mungkin besi dengan berat bertonton bisa terbang di langit? Nggak mungkin lah. Hari ini mungkin. Pesawat, betul? Jadi semuanya menjadi mungkin. Syaratnya apa? Yang pertama ilmu. Yang kedua ikhtiar, usaha. Ya. Jadi semua impian Anda nggak mungkin memang hari ini menurut Anda. Tapi kalau Anda belajar, kalau Anda punya ilmu, maka semuanya menjadi mungkin. Maka nggak main-main teman-teman semua. Anda disuruh sekolah, disuruh belajar, ya, agar Anda memungkinkan impian dan cita-cita Anda, betul? Agar Anda memungkinkan semua yang Anda harapkan dalam hidup ini. Dengan apa? Dengan ilmu Anda, dengan usaha Anda. Nggak ada yang mau nolong Anda, nggak ada yang mau bantu Anda. Kalau Anda nggak mau bantu diri Anda sendiri, teman-teman semua. Anda berharap ada orang yang bantu Anda, nih, kamu saya kasih uang 2 miliar. Nggak ada. Itu penipuan. Selamat, Ibu mendapatkan hadiah 50 juta. Ini penipuan.
Ya Anda ngapain? Nggak kerja pada bahagia. Ya, paham? Ya, ini teman-teman. Jadi hari ini realistis saja. Anda harus bekerja keras. Ya, karena Allah menyuruh kita melakukan itu, berusaha. Ya, Allah menyuruh kita menuntut ilmu. Apa hukum menuntut ilmu? Hukumnya apa? Wajib. Ya. Kenapa orang-orang yang berilmu ditinggikan beberapa derajat hidupnya, dimudahkan urusannya, dimudahkan impian dan cita-citanya, teman-teman semua. Nah itu. Ya, oke, lanjut. Maka komitmen jadi 100%, totalitas, gak main-main, gak setengah-setengah. Ya, mau jadi sukses sekalian, mau gagal sekalian. Jangan setengah-setengah, gak jadi apa-apa kamu nanti. 100% totalitas, jadi orang baik serius. Jadi orang jahat yang serius. Jangan setengah-setengah. Betul. Biar dunia mengenang dan dunia tadi jadi orang jahat. Biar setengah-setengah. Kenapa? Karena pilihan di akhirat cuma dua. Kalau nggak surga neraka, nggak ada setengah surga, nggak ada setengah neraka. Kalian mau surga sekalian, mau neraka sekalian. Paham? Ya teman-teman ya, jangan setengah-setengah, totalitas. Oke, lanjut. Maka komitmen belajar hari ini fokus. Tinggalkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan pencapaian prestasi Anda di ujian nanti. Tinggalkan dulu, stop dulu. Handphonenya, gamenya, TV-nya stop dulu. Seminggu ini fokus persiapkan, betul? Persiapkan, fokus aja dulu. Serius, ya. Apa-apa yang kurang persiapkan semuanya, sempurnakan semuanya. Ya, kemudian tulus nikmati prosesnya, terima prosesnya. Ya, oke, lanjut teman-teman semua. Berkarya, berprestasi, belajar, berkarya, berprestasi, belajar, berkarya, berprestasi, belajar, berkarya, berprestasi, itu aja, fokus, sabar. Belajar, berkarya, berprestasi, 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 itu aja, fokus, sabar. Belajar, berkarya, berprestasi, 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 itu aja, fokus, sabar. Belajar, berkarya, berprestasi, belajar, berkarya, berprestasi, belajar, berkarya, berprestasi, belajar, berkarya, berprestasi, belajar, berkarya, belajar, berkarya, berprestasi, itu aja, fokus, sabar. Belajar, berkarya, berprestasi, 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 itu aja, fokus, sabar. Ya, berprestasi, itu aja, fokus, sabar. Oke, lanjut ya. Orang yang berusaha tanpa berdoa adalah orang yang sombong. Ya. Orang yang berdoa tanpa berusaha adalah orang yang sombong. Teman-teman semua, kita nggak punya apa-apa. Sadarin itu. Makanya orang kalau meninggal, kita sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita nggak punya apa-apa. Mata kita punya Allah, badan kita punya Allah, bahkan nyawa kita punya Allah, betul. Maka nggak pantas kita sombong, nggak boleh kita sombong. Ini saya sampaikan di awal. Biar apa? Biar kalau Anda sukses, Anda sadar. Jangan sampai Anda sukses sombong. Ya, ini bahaya. Anda berhasil tapi jadi orang sombong. Kenapa? Orang-orang sombong akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Orang-orang sombong akan dihinakan sehina-hinanya. Orang-orang sombong akan direndahkan serendah-rendahnya, teman-teman. Hati-hati. Karena Allah yang berhak sombong, Allah yang boleh sombong. Orang nggak punya apa-apa kok sombong. Saya dong. Punya apa? Nggak punya apa-apa. Nggak boleh, teman-teman. Nggak ada apa-apanya gitu. Maka hari ini kesadaran yang pertama, teman-teman semua, bahwa semua keberhasilan yang kita dapatkan itu adalah karunia dari Allah agar kita lebih bersyukur, itu saja. Agar kita lebih taat, itu saja. Agar kita lebih mudah bantu orang. Kalau Anda sukses, Anda sebetulnya diberikan amanah untuk membantu orang lain. Betul? Bukan untuk merendahkan dan meremehkan orang. Maka hari ini teman-teman, pesan yang pertama, ya, ini komitmennya. Komitmen ikhtiar doa. Yang pertama, jaga ibadah wajib. Yang muslim, yang non muslim punya ibadah masing-masing. Jaga ibadahnya. Jaga yang guru-guru kita. Ya, gampang. Ini rahasia semua, teman-teman. Ya, rahasia semua ya. Minta doa kepada sebanyak-banyaknya orang. Karena kita nggak pernah tahu doa siapa yang dikabulkan, maka minta doa kepada sebanyak-banyaknya orang. Siapa tahu ada salah satu dari mereka yang kalau berdoa langsung dikabulkan oleh Allah SWT. Betul? Oke. Lanjut ya. Orang yang berdoa tanpa berusaha namanya orang malas. Orang malas ini adalah orang yang tidak bersyukur. Kenapa?
punya otak, punya pikiran, punya badan, punya tubuh, nggak digunakan, nggak bersyukur namanya. Ya, nah orang-orang yang nggak bersyukur, kufur nikmat ini, hidupnya jadi nggak nikmat, hidupnya ngeluh terus. Ya, maka hari ini teman-teman semua, di samping kita berdoa, maka kita juga disuruh berusaha, lakukan usahanya, sekecil apapun. Apakah orang-orang yang sudah sukses berhenti bekerja? Tidak. Apakah Atta Halilintar ketika dia sudah sukses hari ini, kemudian dia berhenti bikin konten? Tidak, terus bekerja, terus melakukan sesuatu. Betul? Ya, itu komitmen yang dibangun, berusaha teman-teman. Ya, apa ikhtiarnya? Pertama, buat target yang jelas dan tertulis. Misalkan saya tanya nih, kamu siapa namanya? Enggak. Setelah dari SMP ini mau melanjutkan kemana? SMK mana? SMK 57 di mana? Pasar Minggu. Ya. Jelas, ya. Jangan sampai ditanya nanti mau melanjutkan kemana? Ya, nggak tahu sih Pak. Terserah Allah aja lah, tapi gimana? Ya, nggak ada usahanya. Usaha dulu, ya. Nih teman-teman ya. Lanjut kita percepat belajar bersama yang terbaik, ya. Orang-orang terbaik belajar bersama yang terbaik. Cari siapa yang orang yang sudah mencapai impian Anda, belajar sama dia, gitu ya. Asah potensi terbaik. Harimau menjadi gagah karena mengaum dan bukan berkokok. Kuda menjadi gagah karena berlari bukan berenang, betul. Jadi asah potensi Anda. Pisau itu digunakan sisi tajamnya, bukan sisi tumpulnya, betul. Jadi efektif. Begitupun hidup Anda. Apakah semua orang harus jadi presiden? Tidak. Apakah semua orang harus jadi menteri? Apakah semua orang harus jadi dokter? Apakah pemain sepak bola semuanya striker? Apakah pemain bola semuanya kiper? Tidak. Maka berperanlah pada potensi terbaik Anda. Jadi yang terbaik di sana. Oke, selanjutnya teman-teman, terima tantangan. Lakukan yang terbaik. Terima tantangan. Ujian tantangan bukan? Ujian masalah bukan? Masalah. Kita harus belajar, harus dan yang lainnya. Maka apa? Terima. Karena dengan begitu kita bisa naik kelas. Dengan menerima masalah, menerima tantangan, kita bisa naik kelas. Ya. Yang terakhir, lakukan yang terbaik. Hanya orang-orang yang melakukan terbaiklah yang akan mendapatkan yang terbaik. Nah, itu bagus. Oke. Boleh silakan berdiri siswa-siswi. Kita ambil komitmen bersama terakhir. Semangat, kekuatan dalam pikiran bawah sadar kita agar kita siap menerima ujian di sekolah dan melakukan yang terbaik. Fokus saja, tidak ada suara, tidak ada ngobrol lagi. Mohon kepada Bapak Ibu guru untuk standby di samping anak didiknya. Kalau ada yang ngobrol, biar apa? Biar kondusif. Ya, silakan ditarik keluar kalau ada yang ngobrol. Putar balik. Tempelkan begini. Tempelkan di dada kiri. Rasakan detak jantung yang bergetar. Ini adalah kehidupan Anda yang sekali-kalinya. Jangan biarkan jantung ini berhenti berdetak, namun Anda belum membahagiakan orang-orang yang hari ini mencintai Anda. Jangan biarkan jantung ini berhenti berdetak, namun Anda belum meninggalkan kenangan terbaik bagi orang-orang yang hari ini bersama-sama dengan Anda. Jangan biarkan jantung ini berhenti berdetak, namun Anda belum meninggalkan amal jariah dalam kehidupan ini. Tarik nafas panjang, tundukkan kepala Anda, pejamkan mata Anda, ikhlaskan hati Anda, tenangkan pikiran Anda. Ikhlaskan hati, tenangkan pikiran. Di belakang belum tunduk, terlihat di sini. Tundukkan kepala, pejamkan mata. Depan, tundukkan kepala, pejamkan mata. Yang perempuan ada 2 orang, tundukkan kepala, pejamkan mata. Fokus saja. Kita akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Kita akan aktifkan energi positif dalam diri Anda, bahwa semuanya mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Apapun latar belakang Anda, dari manapun Anda berasal, siapapun orang tua Anda punya kesempatan yang sama untuk sukses dan berhasil. Anda punya kesempatan yang sama untuk bahagia dalam hidup ini. Lupakan masa lalu Anda. Tatap masa depan Anda. Bayangkan dengan jelas bahwa kehidupan Anda menjadi lebih baik lagi hari ini. Bahwa Anda menjadi semangat lagi hari ini. Tundukkan kepala Anda, pejamkan mata Anda, ikhlaskan hati Anda. Tenangkan pikiran Anda. Hari ini, saya ingin Anda membayangkan dalam pikiran Anda, membayangkan peristiwa 3 tahun yang lalu, ketika Anda pertama kali masuk ke sekolah ini, ketika Anda mulai berkenalan dengan sahabat-sahabat terbaik Anda di sekolah ini. Hadirkan peristiwa 3 tahun yang lalu, ketika Anda mulai berkenalan dengan satu persatu daripada mereka, yang hari ini bahkan sudah Anda anggap seperti saudara Anda sendiri. Tidak terasa 3 tahun berlalu begitu cepat. Tidak terasa
3 tahun berlalu begitu singkat. Beberapa bulan lagi Anda akan berpisah dengan sahabat-sahabat terbaik Anda di sekolah ini. Beberapa bulan lagi Anda akan berpisah dengan guru-guru terbaik Anda di sekolah ini. Guru-guru yang sedemikian sabar membimbing Anda, meninggalkan keluarga dan anak-anaknya. Hadirkan wajah guru-guru Anda di sini, saudara. Hadirkan wajah sahabat-sahabat Anda di sekolah ini, saudara. Beberapa bulan lagi tidak ada belajar bersama, tidak ada kerja kelompok lagi, tidak ada canda yang bisa Anda lihat lagi. Anda akan meninggalkan sekolah ini dengan sebuah kenangan-kenangan terindah yang pernah Anda rasakan. Maka berjanjilah hari ini, saudaraku. Maka berjanjilah hari ini. Anda sudah menjadi bagian dari sejarah sekolah ini. Anda pasti diingat, Anda pasti dikenang. Maka jangan sampai guru-guru Anda mengingat dan mengenang keburukan-keburukan diri Anda. Tapi pastikan guru-guru Anda mengingat dan mengenang kebaikan-kebaikan Anda. Begitupun dengan adik-adik kelas Anda. Maka berjanjilah hari ini, saudara. Tinggalkan kenangan terbaik di sekolah ini. Tinggalkan prestasi terbaik di sekolah ini. Berjanjilah hari ini. Mari kita bersama keluarkan perlahan-lahan orang ini. Anda bukan siapa-siapa, saudara. Anda bukan siapa-siapa. Anda bukan siapa-siapa tanpa orang yang hari ini berjasa besar dalam hidup Anda. Anda bukan siapa-siapa tanpa perjuangan orang-orang yang hari ini jasanya begitu besar dalam hidup Anda. Anda bukan siapa-siapa tanpa mereka, saudara. Hadirkan wajah mereka di sini. Wajah orang-orang yang sangat mencintai Anda dan Anda pun sangat mencintai mereka. Wajah orang-orang yang rela berkorban apapun untuk Anda sampai hari ini. Wajah orang-orang yang bahkan hari ini tidak pernah meminta ucapan terima kasih dari Anda atas semua pengorbanannya untuk Anda, saudaraku. Hadirkan mereka di sini. Hadirkan wajah seorang wanita yang rela kelaparan agar Anda bisa makan dengan kenyang. Hadirkan wajah seorang wanita yang rela menderita hidupnya agar Anda bisa bahagia. Hadirkan wajah seorang wanita yang hari ini rela dihina, direndahkan oleh saudara-saudaranya agar Anda bisa dihormati oleh mereka. Hadirkan wajah seorang wanita bernama Ibu di sini, saudara. Hadirkan ibu Anda di sini, saudara. Tatap baik-baik wajah ibu Anda. Seorang wanita yang rela mengandung Anda 9 bulan lamanya, tidur sakit, berbaring sulit. Seorang wanita yang pernah tatap dengan tatapan mata tajam menyakitkan. Seorang wanita yang sering sakiti hatinya. Mama bodoh mah, mama gak tahu apa-apa, mama gak usah ikut campur mah. Padahal waktunya untuk Anda, saudaraku. Padahal lelahnya untuk Anda. Hadirkan ibu Anda di sini, saudaraku. Hadirkan ibu Anda di sini. Seorang wanita yang rela mengorbankan nyawanya untuk melahirkan Anda ke dunia ini. Kalau ibu Anda rela mengorbankan nyawanya untuk Anda, lalu apa yang sudah Anda korbankan untuknya hari ini? Bahkan disuruh belajar pun Anda masih merasa malas. Hadirkan ibu Anda di sini memeluk Anda. Hadirkan ibu Anda di sini berbisik pelan di telinga Anda. Duhai anakku sayang, nak. Ingat pesan ibu ya, nak ya. Kalau satu saat nanti ibu tidak bisa membuatkan sarapan pagimu lagi. Kalau satu saat nanti ibu tidak bisa mengantarmu ke sekolah lagi, nak. Kalau satu saat nanti ibu tidak bisa mendengarkan curahan isi hatimu lagi, nak.
mencium tangan ibu lagi, nah. Kalau suatu saat nanti kau berikan ibu hadiah pakaian terakhir, yaitu kain kafan untuk ibu. Kalau suatu saat nanti kau saksikan ibu dimandikan untuk yang terakhir kalinya. Kalau suatu saat nanti kau antarkan ibu ke tempat peristirahatan ibu yang terakhir, maafkan ibu, ya Daya. Maafkan ibu tidak bisa menemani hari-hari bahagiamu nanti. Maafkan ibu. Selamat tinggal anakku sayang. Hadapi dan jalani hidup ini dengan baik ya Nay. Maafkan ibu tidak bisa mendampingimu lagi. Maafkan ibu tidak bisa menasehatimu lagi, Nak. Maafkan ibu ya Daya. Doakan ibu di setiap sholatmu ya Daya. Maafkan ibu kalau ibu tidak pernah bisa menjadi ibu yang kau banggakan sampai hari ini. Maafkan ibu kalau ibu tidak pernah bisa menjadi ibu yang kau sayangi sampai hari ini. Maafkan ibu kalau ibu tidak pernah bisa membanggakanmu. Selamat tinggal anakku sayang. Maafkan ibu ya Daya. Selamat tinggal anakku sayang. Untuk apa Anda sekolah hari ini, saudara? Untuk apa Anda belajar kalau Anda hanya ingin mengecewakan mereka? Untuk apa Anda belajar hari ini kalau Anda hanya ingin menyakiti hati mereka? Untuk apa, saudaraku? Untuk apa, saudaraku? Anda bukan siapa-siapa tanpa mereka. Anda tidak bisa sampai pada hari ini tanpa perjuangan dan pengorbanan mereka, saudaraku. Maka jangan merasa lebih hebat daripada orang tua Anda. Hadirkan wajah seorang laki-laki bernama Ayah di sini. Ya. Maafkan Ayah kalau Ayah tidak pernah bisa menjadi ayah terbaik bagimu. Maafkan Ayah kalau Ayah tidak pernah bisa berselalu bersamamu. Maafkan Ayah. Ayah titip ibu dan adik-adikmu ya Nak ya. Jangan sakiti hatinya, jangan lukai perasaannya ya Nak ya. Karena Ayah tahu betul ibumu menangis semalaman karena berdoa untukmu Nak. Karena Ayah tahu betul ibumu menangis semalaman karena berdoa untukmu Nak. Maafkan Ayah ya Nak ya. Jaga nama baik keluarga kita ya Nak ya. Selamat tinggal anakku sayang. Selamat tinggal anakku sayang. Doakan Ayah ya Nak ya. Doakan Ayah ya Nak ya. Maafkan Ayah tidak bisa mengajakmu jalan-jalan lagi Nak. Maafkan Ayah tidak bisa memberimu nasihat lagi. Maafkan Ayah. Ayah titip ibu dan adik-adikmu ya Nak. Saudara, cepat atau lambat orang-orang yang mencintai kita akan meninggalkan kita satu persatu. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, mereka akan meninggalkan kita, saudara. Maka berjanjilah hari ini bahwa Anda akan mempersiapkan waktu banyak untuk menemani mereka, saudara. Kalau bukan kita, siapa lagi akan membahagiakan mereka? Kalau bukan kita, siapa lagi akan membahagiakan mereka, saudara? Sebelum terlambat, sebelum impian Anda menjadi sia-sia, sebelum cita-cita Anda menjadi kenangan saja. Sebelum ketika lebaran tiba tidak ada tangan yang bisa Anda cium lagi untuk Anda mintakan maafnya. Sebelum ketika lebaran tiba tidak ada tubuh yang bisa Anda peluk lagi untuk Anda mohonkan maafnya, saudaraku. Sebelum ketika lebaran tiba Anda hanya bisa mengunjungi makam yang bertuliskan nama mereka di sana. Sebelum ketika lebaran tiba Anda hanya bisa ucapkan terima kasih sama orang tua.
mengalir dalam tubuh Anda, saudara. Keringatnya tumbuh jadi daging yang ada dalam diri Anda. Air matanya membasuh tubuh Anda. Lelahnya, kecewanya, terlukanya, hanya agar Anda bahagia, hanya agar Anda baik-baik saja, hanya agar Anda mendapatkan yang terbaik dalam hidup ini. Bahkan mereka rela mati agar Anda tetap hidup. Bahkan doa-doa daripada orang tua Anda tidak ada hijab, tidak ada batas, tidak ada penghalang. Ucapkan terima kasih sama orang tua. Sehebat apapun Anda, sebesar apapun pencapaian keberhasilan Anda nanti, maka orang tua Anda adalah sangat bahagia dalam hidup Anda, saudara. Kalau Anda tidak memuliakan orang tua Anda, maka jangan berharap hidup Anda dimuliakan. Kalau Anda tidak memuliakan orang tua Anda, maka jangan berharap hidup Anda dimuliakan. Kalau Anda tidak menyayangi orang tua Anda, jangan berharap hidup Anda penuh kasih dan sayang. Darahnya mengalir dalam tubuh Anda, saudara. Keringatnya tumbuh. Arahan kami dan juga kami mohon doa restu kepada Bapak Ibu Guru. Semoga kami bisa menapaki kehidupan yang baru nanti. Bukan hanya untuk menghadapi ujian sekolah saja Anda, tapi anak-anak akan mengawali masa-masa di sekolah yang lebih tinggi lagi, yang lebih dengan penuh kedewasaan, lebih bertanggung jawab, tidak menyia-nyiakan waktu untuk hal yang tidak penting. Tadi anak-anak secara tidak sadar sudah bukan dalam keadaan, tapi sudah diajarkan bagaimana mindfulness ya anak-anak ya. Jadi kalau misalnya anak-anak ingin fokus, silakan anak-anak bisa mengambil sikap seperti tadi yang Pak Arif ajarkan. Ya, jadi letakkan tangan di dada kiri, rasakan detak jantung Anda. Kemudian anak-anak bisa mengintrospeksi diri, maka kemudian akan lahir jiwa-jiwa baru yang lebih bersemangat lagi. Ya, silakan anak-anak, mohon maaf kepada Bapak dan Ibu Guru. Ayah Bunda, terima kasih untuk kehadirannya. Semoga Ayah Bunda sehat selalu dan kemudian terus bisa mendampingi anak-anaknya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Wakil, kepada Bapak Kepala Sekolah, dan kepada Bapak Ibu Wakil yang sudah melakukan kegiatan ini. Dan juga terima kasih kepada panitia semuanya dan hebat sehingga terwujud acara atau kegiatan muhasabah kelas 9 angkatan 44 tahun 2023. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan juga ada perkataan yang salah.